Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kita bersama Kita Sehat. Tadi sempat bertanya nih ya sama Dokter Wenti ya, apabila kita mungkin makannya kurang nih dokter, tapi diimbangi dengan vitamin yang selalu kita konsumsi setiap hari, apakah cukup ini dokter? Ya, jadi kalau dikatakan cukup atau enggak sih jawabannya tidak ya. Yang tetap menjadi pilihan utama, poin utamanya adalah gizi seimbang, dimana kalau vitamin aja kan tidak mencukupi untuk karbonya, kemudian proteinnya ya. Vitamin itu kan juga tidak menyerap langsung ke seluruh tubuh ya, banyak diekskresikan ke berbagai hal, tidak langsung 100%. Jadi yang ditekankan adalah bagaimana gizi seimbang antara protein, karbo, dan vitamin-vitamin tersebut. Dan jauh lebih disarankan vitamin yang dari real food asli ya, seperti buah dan sayur. Kenapa? Karena bagus juga untuk mekanisme dalam tubuh kita, dalam saluran cerna kita supaya bekerja dengan baik. Tapi vitamin itu tidak dilarang ya. Nah, tapi ada satu lagi nih Mbak, stigma dari masyarakat ya, yang paling sering sekali ibu-ibu itu konsultasi sama saya nanyanya gini, dok, anak saya nggak mau makan, ada nggak vitamin tambah makan, vitamin nafsu makan, dia bilang biar anak saya gemuk katanya kan. Jadi jawaban saya cuma satu, kalau vitamin nafsu makan itu ada Bu, tidak ada anak-anak yang malnutrisi, tidak ada anak-anak yang stunting. Kenapa? Yang ngapain pemerintah repot-repot buat program-program tersebut ya, tinggal kasih aja vitamin biar anak-anaknya nafsu makannya bagus. Jadi jawabannya tidak ada vitamin nafsu makan, yang ada adalah vitamin supaya pertumbuhan anaknya jauh lebih baik, misal vitamin D, kemudian vitamin zat besi. Itu kan untuk daya tahan tubuh, untuk imunitas tubuh, supaya kalau dia tidak sakit, imun tubuhnya bagus, maka nafsu makannya pun akan jauh lebih baik. Penyempurna ya dok. Benar ya. sekali, Bukan pendamping menjadi, ya. Benar, bukan menjadi utamanya ya dok ya. Tapi ini juga sempat tadi dokter menyampaikan biar anaknya gemuk nih dokter. Jadi kalau dilihat nih dokter, ada anak-anak yang mungkin dengan porsi yang sama gitu ya, ada yang lebih cepat berisi gitu badannya, ada yang mungkin lambat nih dokter. Sebenarnya itu faktor apa ya dok ya? Ya, jadi absorpsi makanan ya namanya. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Bisa dari bagaimana proses tubuhnya sendiri, kemudian apakah anak-anak tersebut ada mengalami penyakit-penyakit yang tidak terdeteksi. Contohnya cacingan. Nah, kalau dia terjadi cacingan, makanan yang diserap itu tidak langsung masuk ke tubuhnya. Diseraplah sama si parasit cacing tadi. Akhirnya anaknya nggak jadi gemuk ya. Anaknya nggak berat badannya tidak naik. Itu karena masalah di absorpsi tadi. Bisa juga karena defisiensi zat besi ternyata. Jadi makanannya tidak terserap dengan baik. Akhirnya anaknya berat badannya tidak naik-naik. Baik, itulah pentingnya isi piringku tadi ya dok ya. Jika semuanya sudah terisi dan ternutrisi dengan baik. Satu lagi Mbak, harus ada screening atau pemantauan berat badan sesuai dengan usia yang harus rutin dilakukan oleh ibu-ibu supaya tahu nih bahwa anak saya ini sesuai nih dengan usianya, bahwa gizinya pas nih atau gizinya kurang. Kalau nggak dipantau kita nggak tahu kan ada masalah atau nggak dengan anak kita. Benar sekali. Jadi pentingnya tadi pendidikan dari orang tua juga ya dok ya, peran orang tua untuk bisa melihat lah, meng-cross check anak ini tumbuh kembangnya tentunya. Baik, dokter silahkan Lanjutkan ya. Kembali lagi. Oke, sedikit lagi kita bahas stunting. Ini faktor resikonya ya. Nah, ini dampaknya. Oke, ciri-cirinya ya. Yang pertama adalah biasanya performanya buruk ya, kurang pada tes perhatian atau memori belajarnya terganggu biasanya ya. Wajahnya tampak lebih muda dari usianya. Ini khas biasanya dengan anak-anak stunting. Berbeda misalnya dengan penyakit katakanlah skizofrenia mungkin ya, dia lebih tua. Jadi ada beberapa penyakit yang memang wajahnya terlihat khas ya. Kemudian pertumbuhan melambat, pertumbuhan gigi juga terhambat. Pada saat usia dia 8 sampai 10 tahun, anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak bergerak, tidak banyak eye contact ya. Karena tadi gangguannya sudah masuk ke fungsi kognitif, di mana perkembangan otaknya terganggu. Tanda pubertas juga terlambat. Kemudian dampaknya ada jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka pendek, peningkatan kejadian kesakitan dan bahkan mungkin kematian, resiko kematian ya. Jadi proses infeksi ketika anak-anak mengalami stunting atau yang berat badannya rendah, malnutrisi, itu juga akan signifikan naiknya ya, karena beresiko. Kemudian perkembangan kognitif, motorik, dan verbal pada anaknya juga tidak optimal.
peningkatan biaya kesehatan jelas ya. Kemudian kalau jangka panjang ya, postur tubuh tidak optimal saat dewasa. Tadi kalau dia sudah stunting, untuk naik tinggi badannya ke ukurannya normal itu sulit ya, karena pertumbuhan tulangnya sudah stuck biasanya ya. Kemudian meningkatnya resiko obesitas dan penyakit lainnya, menurunnya kesehatan reproduksi, kapasitas belajar dan performa kurang optimal di sekolah, serta produktivitas dan kapasitas kerja yang tidak optimal. Jadi jangkanya ini bisa sampai dia tua bahkan ya. Bukan dari masalah anak-anak aja ya, dari anak-anak, remaja, dewasa, dan tuanya pun akhirnya berdampak ya. Jadi sangat signifikan, berkesinambungan dampaknya. Ini faktor resikonya sudah kita bahas tadi ya. Poin kita di sini adalah status gizi. Jadi status keseimbangan antara jumlah asupan gizi dan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh itu harus seimbang. Makanya kalau sekarang di sekolah ada program ya MBG ya, itu memang tidak mencegah stunting, karena stunting itu dapat dicegahnya ketika usianya di bawah 5 tahun. Tapi mungkin maksud pemerintah adalah supaya gizinya tetap optimal ya, supaya mungkin kalau yang sudah kena stunting bisa memperbaiki status gizi saat ini, seperti itu ya. Oke, ini kita tadi udah bahas di depan ya Mbak ya. Jadi kalau dulu ada slogan 4 sehat 5 sempurna, kini namanya isi piringku. Apa sih bedanya? Jadi dia itu dinilai lebih tepat untuk mengatur porsi masing-masing gizi. Kalau dulu adalah variannya yang dikenalkan. Kalau ini porsi per masing-masing gizi yang dibutuhkan. Contohnya ya, isi piringku itu terdiri dari 50% buah dan sayur serta 50% karbohidrat dan protein. Di mana nanti ada lagi pembagiannya berapa per berapanya. Kalau kita lihat di gambar seperti ini ya. Jadi pencegahan stunting dengan isi piringku. Salah satu cara efektif untuk mencegah stunting dengan memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang sesuai dengan paduan isi piringku ya, yaitu porsi makan dalam 1 kali konsumsi yang sesuai dengan prinsip gizi seimbang. Gizi seimbang yang dimaksud isi piringku ini ya. Jadi setengah tadi kan adalah makanan karbo dan protein, setengahnya lagi adalah buah dan sayur, di mana 2/3 dari setengah piring itu makanan pokok. Lauk pauknya 1/3 dari setengah piring, buah-buahan 1/3 dari setengah piring, sayuran 2/3 dari setengah piring. Nanti ini akan disesuaikan lagi dengan usianya. Seperti apa nih dok? Ini dia contohnya ya. Nih contohnya misalnya lauk pauknya ada telur ya. Ini ada telur, 1 buah telur itu 55 gram. Kemudian ada tempenya, ada buahnya sekitar 2 buah jeruk sedang ya, kemudian sayurannya 1 mangkuk misalnya ya, sekitar 150 gram, makanan pokoknya nasi sekitar 3 centong ya, 3 centong biasa ya, atau 300 gram atau sekitar 3 buah kentang yang sedang. Ini adalah porsi yang disarankan oleh pemerintah kita atau Kemenkes. Ini porsi idealnya untuk 1 kali makan. Tapi kalau berbagai usia seperti apa? Ini 6 sampai 23 bulan ya. Kenapa startnya 6 bulan dok? Kenapa nggak dari umur 1 bulan gitu ya? Karena 1 sampai 6 bulan itu masih ASI eksklusif. Ya. Dari ASI eksklusif itu tidak ada penggantinya. Jadi memang harus full ASI. Karena dari ASI sudah komplit semua makanannya, minumnya pun, gizinya pun untuk anak tersebut. Bahkan antibodinya pun sudah ada di ASI tersebut. Baik dokter, nah kalau untuk ASI sendiri dokter, ketika anak dari 1 sampai 6 bulan kan berarti membutuhkan ASI eksklusif dengan nutrisi yang full gitu ya dok ya. Terus untuk pola makan dari ibunya sendiri dok, apakah juga ikut nih dari isi piringku ini ataukah mungkin ada perbedaan nih untuk ibu yang menyusui? Oke, jadi kalau untuk perbedaan ibu menyusui tidak, dia masuk ke kategori nanti ke dewasa. Nah, ini masuk ke dewasa ini ya. Ada 15% lauknya, 35% makanan pokok, 15%, 35% sayur-sayuran. Masuk ke sini tidak ada perbedaan yang khusus. Cuman mungkin boleh ditambahkan dengan seperti susu ataupun vitamin-vitamin ya. Untuk ibu menyusui biasanya kan makannya jauh lebih tinggi ya. Paling itu saja. Sama harus dicek juga makanan-makanan yang bisa menyebabkan alergen, karena beberapa misalnya ada yang anaknya alergi susu sapi, mungkin produk-produk dairy produk itu harus dikurangin seperti itu.
Baik dokter, dan juga sekarang itu dokter sedang tren gitu ya di sosial media yang dimana biasanya anak-anak itu ada waktu untuk cemilan nih dokter. Jadi cemilan ini biasanya karena mungkin sekarang lagi trennya gula itu berbahaya, dokter, mereka mengganti dengan buah-buahan. Nah yang sering mereka lakukan itu adalah buah-buahannya itu yang cukup banyak nih dokter, dan waktu untuk cemilannya itu cukup mungkin dari pagi, siang, sore itu bakal ada waktu cemilan. Sebenarnya mengkonsumsi buah yang terlalu berlebihan itu baik nggak sih dok? Oke, sesuatu yang berlebihan pada hakikatnya memang tidak baik ya. Jadi jawabannya kalau itu sudah berlebihan kategorinya maka tidak baik. Nah kalau untuk MPASI 6 sampai 24 bulan, apalagi 6 sampai 1 tahun ya, 6 bulan sampai 1 tahun, sifat dari buah dan sayur itu adalah dikenalkan. Jadi tidak harus dipatok harus makan segini enggak, tapi dikenalkan. Memang ada waktu snack time-nya, tapi per kasus, per anak itu kan dia spesial ya, tidak bisa kita menyamaratakan jadwal makannya. Tapi memang biasa diselingi dengan buah-buahan ataupun sayur-sayuran, tapi tidak harus yang berlebihan, apalagi anak yang baru mengenal makan tambahan. ASI masih ada soalnya, jadi kan banyak sekali yang mau dikonsumsi anaknya ya, makan yang karbonya dan proteinnya aja kadang belum tentu ya. Jadi boleh dikenalkan, misal kayak 1 potong buah pir atau buah apel untuk finger foodnya itu boleh, tapi yang berlebihan tidak boleh. Baik dokter, tahan dulu nih dokter, nanti kita akan kembali lagi tentunya setelah jeda berikut ini, tetap di Dokter Kita.